Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Mari kita rayakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau memuji Dia. Haleluya. Saat ini kami Tuhan mau membuka ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Satu nama yang kami sembah, nama yang menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, namamu memenangkan kami Tuhan. Engkau menangkan kami Tuhan dari kegelapan Tuhan Yesus. Engkau membawa kami kepada satu kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya.
Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sucikan kami Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Engkau kudus Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku masuk ruang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
kami Tuhan. Engkau yang termegah Tuhan, Engkau yang termulia di dalam hidup kami. Kami gak bisa membalas semua itu Tuhan. Tapi ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau kudus Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dan kami percaya Tuhan, melewati lembah kami gak pernah ditinggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima firman kebenaran-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, kami siap menerimanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Pada minggu ini topik yang kita bahas adalah Tuhan adalah penyembuhku. Keluaran 15 berkata bahwa Tuhan berkata, akulah Allah yang menyembuhkanmu. Di sana dikatakan Jehovah Rafa. Dan biarlah setiap kita bersyukur karena ada satu pribadi yang selalu siap untuk menolong kita dalam hal ini, berbicara tentang kesembuhan. Dan di dalam Markus, ketika Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang, dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Berarti sebutkan seluruh nama penyakit, Tuhan mampu menyembuhkan. Mazmur mencatat bahwa Tuhan
menyembuhkan luka hati, membebat luka hati setiap orang. Dan saat ini kita percaya apapun yang sedang kita alami, bahkan mungkin secara fisik tetapi secara batin, mungkin kita perlu pertolongan Tuhan. Datang sama Tuhan yang mampu menolong kita. Dan kita percaya biarlah selama minggu-minggu ini kita dibangun untuk terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Saya percaya dengan tema yang diberikan bicara tentang Tuhan adalah penyembuhku. Dan biarlah kita boleh mengikutinya dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, urapi setiap kami, satukan kami dalam satu kuasa kasih, dan juga berikan kami pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berguna, dan setiap firman yang disampaikan juga boleh membawa perubahan atas hidup kami, dan kami mau mengikut Engkau, dan Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dengan kuat kuasa, sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi rema, di mana kami boleh melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Apa yang Tuhan taruh bicara tentang Tuhan adalah penyembuh. Ini bicara tentang hal yang luar biasa, karena di dalam Keluaran 15 ayat 26 saya akan bacakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ini satu janji yang luar biasa yang diberikan. Dialah yang menyembuhkan kehidupan setiap pribadi umatnya, dan juga sampai saat ini Dia adalah Tuhan, menjadi penyembuh bagi hidup kita. Dan kata-kata yang muncul adalah bicara tentang Dia Jehovah, yang artinya adalah Tuhan. Dia juga adalah Rafa, yang artinya adalah penyembuh atau pemulih. Dan bahkan Dia mendatangkan kuasa melalui bilur-bilurnya yang kita percaya melalui keberadaan Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita menerima kuasa kesembuhan, pemulihan secara utuh, dan itu luar biasa dikerjakan bagi kehidupan setiap pribadi anak-anaknya. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa kesembuhan itu adalah bagian daripada karakter Tuhan tentunya. Kita menyadari bahwa banyak orang dewasa ini butuh pertolongan Tuhan. Banyak orang menjerit, mencari wajah Tuhan. Banyak orang juga baik secara emosi, secara kejiwaan, fisik maupun juga rohani, itu butuh yang namanya Tuhan untuk memulihkan secara utuh kehidupan setiap pribadi. Nah, siapa yang sanggup untuk melakukan itu semua? Namanya dituliskan sebagai Yesus. Dia yang disebut sebagai Jehovah Rafa. Dia juga yang memang mau menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dan di dalam Alkitab itu menarik karena Yesus menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dan yang luar biasa adalah Tuhan melakukannya dalam kehidupan setiap pribadi anak-anaknya dari masa ke masa gitu. Dan di dalam Markus itu dituliskan secara gamblang bagaimana Tuhan itu adalah pribadi yang memang melakukan kesembuhan dalam kehidupan setiap pribadi anak-anaknya. Dan pada saat ini kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu mau melakukan karyanya yang ajaib. Mari saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikutinya dengan seksama. Baik, seperti dikatakan apa yang Yesus lakukan, yaitu di dalam Markus pasal yang pertama itu sangat menarik untuk dipelajari. Yesus itu adalah Tuhan yang bertindak, melihat dan bertindak. Itu yang dikerjakannya. Jadi ketika Yesus ada di masa itu, banyak orang yang datang itu membawa banyak masalahnya. Tetapi Tuhan ternyata yang turun ke dunia ini mau melakukan sesuatu. Saya ingin mengajak kita
masuk ke ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia bangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dan itu sangat menarik karena ayat selanjutnya dikatakan dibawalah semua orang itu kepada Yesus, semua orang yang menderita sakit dan juga yang mengalami kerasukan setan. Dan khususnya ayat 33 yang menarik hati saya, dan maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Jadi Markus menuliskannya bahwa orang banyak itu sampai kayak ngantri gitu di depan pintu. Bayangkan kalau kita ada di masa itu, betapa hebohnya masyarakat sekitar situ. Jadi satu rumah itu pada masa itu tentunya dihuni oleh banyak orang gitu. Karena di situ dikatakan rumahnya Petrus dan ada mama mertuanya dan orang banyak akhirnya datang kumpul. Dan yang menarik ketika mama mertuanya dipegang di jamah Tuhan itu langsung sembuh, langsung dia melayani, sibuk melayani. Dalam kaitannya adalah tentunya dia cerita tentang apa yang sedang dialami sehingga banyak orang makin datang ya menghampiri dan berkerumun. Di situ dikatakan seluruh penduduk kota itu ada di depan pintu. Bisa nggak kita bayangkan itu sesaat? Seluruh daerah Jakarta, bahkan satu wilayah ini itu dikatakan datang ke satu rumah dan berkerumun. Dan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Begitu banyak, dan juga spesifik dikatakan mengusir banyak setan dan tidak memperbolehkan setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Wow, jadi Markus itu secara gamblang menuliskan bahwa dialah Tuhan yang memang menyembuhkan. Ini kita lagi berbicara tentang Tuhan yang kita kenal di masa kini. Apa sih yang Tuhan mau tunjukkan di sini? Tadi kan dari Keluaran bahwa Dia yang ada di masa perjanjian lama, Tuhan itu adalah penyembuh. Lalu saya tunjukkan Tuhan yang menjadi penyembuh masa perjanjian baru, dan Tuhan itu turun ke muka bumi ini untuk melakukan sesuatu. Dan itu bagian yang sangat menarik. Banyak orang itu datang, orang dari mana-mana itu datang. Itu yang menarik di ayat 33 dituliskan seluruh kota gitu. Itu datang dan menunggu di pintu. Dan bayangkan hal-hal yang dahsyat yang terjadi karena satu demi satu itu mengalami kesembuhan. Nah, kalau kita berkata, oh betapa enaknya orang yang mengalami pada masa itu. Bagaimana dengan orang-orang adakah di perjanjian lama yang tadi saya bacakan itu dituliskan oleh Musa. Tapi ternyata banyak orang yang mengalami penderitaan, hancur hatinya, dijauhkan dari berbagai kalangan gitu, situasi, dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang sehat. Kita belajar juga ternyata ada banyak orang yang mengalami kehancuran. Hatinya merasa hancur karena tidak berdaya dengan sakit penyakitnya. Nah, nama orang yang saya ingin angkat ini namanya adalah Naaman. Ada tulisan yang berkata bahwa Yesus menyebut gitu, pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu gitu. Mari kita sama-sama mau masuk kepada pribadi ini. Naaman itu siapa? Di 2 Raja-Raja 5 itu adalah panglima, komandernya disebutnya. Dan katakan orang yang begitu berani, a brave warrior dikatakan. Tapi dengar kata-kata itu ada satu yang menarik di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Perhatikan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Lalu titik dan bagian B-nya. Tetapi, ternyata ada kata tetapi. Dia punya segalanya, dia menjadi pahlawan, dia mengalami kemenangan, orang banyak kepengen seperti dia dan pasti punya kekayaan banyak dan macam-macam hal. Tetapi di situ dituliskan orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
dan kemana dia pergi dia dikasih tanda. Dia nggak bisa tutupi kustanya itu karena terlihat. Nah, kita perlu melihat apa sih yang terjadi dengan pribadi ini secara singkat supaya kita memahaminya. Dia mengalami rasa begitu ketakutan yang amat sangat, dan setelah ia tidak bisa tutup lagi dengan pakaiannya. Tadinya cuma sebagai tanda, seperti tanda lahir gitu kustanya. Tapi lama-lama jadi menyebar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Karena kita perlu menyadari nama Naaman itu artinya menyenangkan. Nama Naaman artinya juga sedap. Dan panglima tertinggi ini musuh daripada bangsa Israel. Tapi ini luar biasa karena dia seorang yang terpandang. Tetapi ternyata punya kekurangan. Dia sangat dikasihi oleh rakyatnya tentunya dan juga raja. Sangat berani tapi punya kelemahan. Dan dia punya jabatan yang tinggi dan bahkan dia sangat kaya dan punya pengaruh terhadap Raja Aram. Tetapi ternyata dia sebagai tangan kanan tidak mampu lagi menyembunyikan sakit kustanya. Dia membutuhkan sesuatu. Apa sih yang harus dikerjakan? Kita tahu sakit kusta di masa Naaman itu ibaratnya dikatakan harus dihindari, dan dia nggak bisa disentuh begitu, dan dia juga nggak bisa dijamah karena kemana dia melangkah dia harus berkata bahwa aku najis, aku najis. Dan pada saat dia mengalami seperti itu tidak ada lagi yang bisa memegangnya, menyentuhnya, pasti rasa sakit, rasa tertolak. Kata tetapi di dalam kisah Naaman ini sangat penting karena apa yang dia miliki, kekuasaan, kehormatan, kekayaan, keberanian jadi redup. Tidak ada artinya, sangat tidak berarti dengan penyakit kustanya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara coba sembunyikan. Mungkin coba sembunyikan seperti Naaman di balik daripada baju panglimanya. Dia coba sembunyikan. Tapi makin lama itu makin muncul, makin menyebar kemana-mana. Penyakit kusta yang diderita Naaman ini menjadi sisi gelap dalam kehidupannya, di mana semua pencapaiannya jadi sia-sia. Karena ternyata ada sisi gelap dalam kehidupannya. Penyakit ini juga membuat dia terhubung kepada Allah. Dia menjadi orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan yang benar. Dan itu yang luar biasa. Memang secara fisik dan secara pencapaian jasmani dia sangat luar biasa. Tetapi bicara soal rohani ternyata dia mengalami degradasi. Dan oleh karena itu Naaman mencoba untuk belajar mendengarkan, dan Tuhan taruh satu anak wanita yang ketika orang Aram itu keluar bergerombol, mereka bawa tertawan seorang anak perempuan di negeri Israel. Jadi pelayan dari istri Naaman, itu di ayat 2-nya. Dan sebagai gadis tawanan tentunya nggak boleh banyak ngobrol. Tentunya nggak boleh ngungkapin ide. Tetapi ternyata gadis ini yang tidak ada namanya dipakai Tuhan untuk ada di masa itu dengan menyampaikan pesan daripada Tuhan. Dia membagikan imannya kepada istri daripada Naaman, bahwa dia katakan pasti akan berubah, karena dia katakan di Samaria ada seorang nabi, jika ia bisa ketemu ada sesuatu yang akan terjadi dan kehidupannya pasti akan mengalami pemulihan. Apa sih dampaknya? Itu menarik karena dampaknya raja mendengar, Raja Syria tentang itu, dia langsung tulis surat kepada Raja Israel dan dia mengatakan, aku akan kirim Naaman untuk disembuhkan. Waktu dengar seperti itu raja marah gitu dari Raja Israel. Tapi waktu Elisa mendengar di ayat 8, Elisa mengatakan suruh kirim Naaman kepadanya supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Dan itu luar biasa. Di situ muncul, tadi ada tokoh Naaman, lalu ada tokoh gadis yang tanpa nama, lalu muncul namanya Elisa, sang nabinya Tuhan. Dan setelah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan
Mengapa engkau koyakan pakaianmu? Biarlah ia datang padaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Mengingat kemegahan, kemuliaan, kekayaan Naaman, Elisa tidak merasa rendah diri. Dia mengucapkan satu pesan yang luar biasa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam mulutnya, dan ia mengajarkan kepada kita sebagai hamba yang dipanggil Allah, kita perlu percaya dan pegang kebenaran firman Tuhan. Prinsip-prinsip bagaimana orang yang hidup bersandar pada Tuhan itu akan berdiri di hadapan raja-raja. Suruh utusannya itu untuk keluar, mengatakan ketika Naaman sampai di sana dengan berdebu, dia sampai nggak taunya Elisa nggak berjumpa dengan dia. Dia utus hambanya dan dikatakan disuruh untuk mandi mencelupkan 7 kali di sungai Yordan di ayat 10. Ayat 11 dan 12, Naaman pergi marah-marah dan dia merasa gusar sekali karena apa yang dipikirkannya berbeda. Cara Tuhan memang berbeda dengan cara manusia. Dan apalagi dia berpikir sungai Yordan itu kotor sekali dan lebih bersih sungai yang ada di Damsyik. Dan dia mengatakan lebih bagus daripada sungai Yordan. Itu menurut cara pola pikirnya. Tapi cara pola pikir Tuhan itu berbeda. Dan Naaman dinasihati kembali oleh seorang yang biasa, bawahannya, seorang pelayan yang memberikan nasihat. Tadi juga seorang pelayan, gadis pelayan daripada istrinya. Sekarang pelayan yang ada bersama dengan dia bilang begini. Di ayat 14-nya, pegawainya mengingatkan, dinasihati supaya mengikuti nasihat daripada yang diminta. Karena kalau betul-betul kan bukankah itu menjadi sembuh. Maka di ayat 14 itu dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Ingat, sungai Yordan itu dikatakan 1000 feet itu dari dasar laut. Jadi rendah sekali. Dan ini makin rendah sekali gitu. Dan ini turun sekali ke bawah dan kita bisa bayangkan. Apa sih maksudnya? Ternyata Tuhan sedang proses kehidupan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa sih yang menjadi poin-poin di mana Naaman dikatakan ada kelemahan-kelemahan atau kesalahan yang perlu mengalami pemulihan terlebih dahulu. Dan biar kita lihat, yang pertama adalah dia pikir di ayat yang kelima sembuhan bisa dibeli. Dari mana ayatnya? Di ayat kelima dikatakan, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Dan dari situ Naaman berpikir bahwa dia dengan kekayaannya dia bisa mencari kesembuhan. Dan ternyata banyak juga orang, mereka bisa mengalami kesembuhan dengan uang yang ada, dengan harta yang ada. Dan bahkan melalui itu juga keselamatan mereka pikir mereka bisa beli. Dan itu ternyata mereka temukan itu tidak bisa, itu tidak benar. Karena keselamatan bukan karena uang atau kehebatan atau usaha kita. Tetapi keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Kesembuhan juga begitu. Itu merupakan anugerah daripada Tuhan juga. Yang kedua, ia pergi ke tempat yang salah. Gadis bujang daripada istrinya itu mengatakan untuk mencari Elisa, seorang nabi di Samaria. Tapi ia datang pergi ke tempat yang salah. Dia hampiri Raja Israel daripada mencari Elisa. Dan yang ketiga, yang menjadi kesalahan daripada Naaman adalah ia pikir ia bisa sembuh dengan caranya. Dan kita tahu kita tidak bisa mengalami kesembuhan dengan cara pikir kita, tetapi dengan cara Tuhan. Kita lihat ayatnya, di ayatnya yang ke-11 kita akan lihat bagaimana dia mulai menyadari ternyata bukan itu yang dia mau. Ketika dia diminta untuk pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, Naaman menjadi gusar dan dia berkata, aku sangka setidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu gerak-gerakan tangan di atas tempat penyakit, dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Jadi dia masih berpikir caranya dia. Dan dia kedua, dia mulai meremehkan. Dia katakan, Abana Parpar sungai Damsyik lebih baik dari sungai di Israel. Aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Dan dia pergi dengan panas hati. Jadi itu bagian kelemahannya. Tetapi di sini dikatakan Naaman mulai taat, mulai berbakti. Dia sadar dia ternyata
cepat marah, dia ternyata sombong, dia ternyata pikir dia orang besar, orang nomor satu, dan dia pikir orang nomor satu harusnya dilayani baik-baik gitu. Dan dia ternyata menyadari bahwa apa yang selama ini menjadi mungkin kekayaan, kebanggaan, kehebatannya itu mungkin jadi ilah dalam hidupnya. Dia sadar itu semua tidak berarti. Dan yang membuat dia mengalami kesembuhan ternyata juga ada 3 hal. Apa sih yang membuat itu? Di ayat yang ke-14-nya kita mau lihat. Setelah ia kembali ditegur, masukan nasihat daripada bawahannya, ia mulai turun, dikatakan kata-kata itu. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai perkataan abdi Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Apa sih kata-kata ini? Ini bicara kata-kata turun di sini. Waktu ada muncul kata descend itu, dia artinya merendahkan dirinya. Dan ia mulai turun. Dan itu titik awal mula di mana Naaman mengalami kesembuhan. Dia turun ke bawah dan dia celupkan dirinya. Ia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia mungkin pahlawan, dia mungkin juga panglima. Tetapi di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Segala keangkuhan harus dia buang. Segala harta, segala macam jabatan, kedudukan, gelar, semua itu harus disingkirkan. Ketika datang di hadapan Tuhan, rendahkan diri. Jadi kuncinya untuk mengalami kesembuhan, mari rendahkan diri kita seperti Naaman dikatakan descend, he descend. Itu dikatakan he went down, ia turun, dia merendahkan diri. Sombongan harus menyingkir. Segala sesuatu yang dia rasa dia punya itu harus dibuang. Yang kedua, dia mulai taat. Mentaati secara sempurna, tidak setengah-setengah. Secara sempurna dia katakan waktu mendengar 7 kali, dia lakukan 7 kali. Kita bisa bayangkan jika dia berhenti di kali kelima. Itu bukan ketaatan total. Tapi 7 kali dia melakukan persis seperti yang dikatakan 7 kali. Syarat kesembuhan Naaman adalah percaya dan taat. Dia harus turun ke bawah, merendahkan dirinya dan mengatakan, aku ternyata tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan ia siapkan dirinya. Ketika yang ke-7 dia keluar dari air, dia lihat dirinya, dia mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga itu bicara tentang kesembuhan yang secara utuh. Dia mengalami kesembuhan yang secara utuh. Di ayat yang ke-14-nya kita bisa melihatnya sama-sama. Ketika ia turun membenamkan dirinya, lalu loncat ke ayat B, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Dan kita percaya ini bicara tentang pembaharuan terjadi. Dia bukan hanya disembuhkan, dia juga mengalami yang namanya kelahiran baru. Karena yang luar biasa di sini dia mengejar kesembuhan tubuhnya, tetapi dia mengalami disembuhkan jiwanya. Karena tadi dia menyadari aku ternyata terbatas. Ketika ia sadar bahwa ia terbatas, jiwanya yang mengalami tertolak itu dipulihkan. Kemarahannya juga mengalami yang namanya disembuhkan. Karena dia rendahkan dirinya, dia sadar aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak. Dan ia lakukan itu dengan ketaatan dan kerendahan hati. Dan juga secara rohani ia juga mengalami kesembuhan total, rohaninya dipulihkan dan menjadi ciptaan yang baru. Sebenarnya dari situ dia bisa langsung pulang ke Damsyik. Tapi ternyata dia datang kembali menghampiri Elisa untuk berterima kasih. Sebagai panglima besar nggak perlu dia lakukan itu. Tapi karena dia sudah diubah pola pikirnya, dia disentuh hatinya. Dia sadar bahwa selama ini dia sombong. Dia datang, dia bertobat. Perhatikan mengapa saya mengatakan rohaninya dipulihkan. Ayat 15-nya. Karena pernyataannya mengatakan demikian. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa. Nah kali itu dia berjumpa di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini. Itu luar biasa.
Dia sadar bahwa dia berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang dikatakan sebagai Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tidak ada yang seperti Tuhan, yaitu Jehovah Rafa. Dia mengalami kesembuhan secara total. Itu sangat luar biasa biar kita menyadari bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu benar-benar adalah Tuhan yang turun ke bumi ini untuk berjalan di muka bumi ini mencari orang yang berdosa untuk dipulihkan, mengalami ditahirkan. Kita tahu begitu kita mengalami pemulihan kesembuhan, kita harus sadar dan kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, melayani, mengasihi, dan memuliakannya sehingga namanya dikenal oleh banyak orang. Dan biarlah contoh ini menjadi hal yang besar karena sekali lagi Tuhan ingin ingatkan, Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit di Mazmur 103 ayat 3. Apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Yesus kembali lagi ke kisah tadi yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus itu mengambil posisi kita yang harusnya mati di atas kayu salib. Dia datang ke muka bumi ini. Dia turun, dia datang untuk apa? Dia turun ternyata untuk mencari orang berdosa. Kisah ini kita menunjukkan satu pemeliharaan Tuhan, kuasa dan kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia keselamatan tidak terbatas hanya pada orang Israel, tapi ternyata disediakan oleh Tuhan itu bagi semua orang. Ada gangguan, ada peristiwa, ada kesedihan, ada kedukaan, tapi pribadi yang Tuhan senantiasa turun itu cari, datang, ingin sembuhkan, itu melalui proses ia menjadi pribadi yang terbuka dan menyadari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupannya. Dan dia bawa segala kebutuhan kita itu kepada Bapa Surgawi. Untuk apa? Dia mau pulihkan kita. Dia tidak hanya tinggal diam. Yang terakhir, dia juga menciptakan satu suasana, satu tempat supaya setiap kita menyadari bahwa ada tempat perhentian, ada tempat di mana setiap orang itu membutuhkan untuk beristirahat, dan di mana itu tempatnya? Di bawah naungan sayap kasih-Nya. Dikatakan Yesus yang melakukannya dalam kehidupan kita, ingin supaya kita menyadari bahwa setiap kita mampu untuk melakukan ini jika kita fokus kepada Tuhan. Dan biarlah kita boleh menyadari bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, segala sesuatu itu akan menjadi luar biasa. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Pikiran Tuhan itu luar biasa. Dan biar kita mau kembali, mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan yang menyembuhkan ada di antara hidup kita, di antara Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Tuhan yang mau menyembuhkan kehidupan kita. Tuhan yang berkata, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, kita mau menyadari ada Tuhan. Apapun yang kita coba untuk tutupi, kita tidak bisa sembunyikan itu lagi. Kita mau datang terbuka dan mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa sembunyikan lagi hal-hal yang menjadi kusta. Kusta ini bicara tentang dosa. Adakah dosa yang kita sembunyikan? Adakah kebiasaan buruk yang kita coba sembunyikan? Mari kita datang dan kita mau menghampiri tahta Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini aku butuh jamahan-Mu. Tuhan, aku datang kepadamu sama seperti Naaman harus datang kepada hamba Tuhan. Datang kepada Elisa, dan Elisa menyatakan di situ ceritanya, bukan Elisa yang menyembuhkan, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Biar kita menyadari hal ini karena Tuhan adalah Tuhan yang menjadi penyembuh atas kehidupan kita. Mari kita mau miliki seperti tadi, prosesnya adalah mari rendahkan diri kita. Mari buang segala keangkuhan, segala kesombongan, segala kehebatan. Kita mau hampiri tahta Tuhan, dan kita yang kedua mau taat dan kita mau melakukan yang Tuhan minta untuk lakukan. Kalau Tuhan minta kita untuk berjalan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau percaya, di luar Tuhan kita nggak bisa lakukan apapun, tapi bersama Tuhan kita sanggup dan cakap melakukan banyak perkara. Saya ingin mengajak kita semua
berdoa pada saat ini dan kita percaya, jadikan Tuhan sebagai Tuhan penyembuh dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kesulitan, kebutuhan kehidupan kita hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Maukah kita bersyukur kepadanya? Jika ada di antara kita yang mungkin telah mengalami sakit penyakit selama bertahun-tahun, hari ini Tuhan mau menyentuh, pegang di bagian tubuh kita yang sakit, dan kita mau katakan, Tuhan, Engkau ada bersama kami dimanapun kami ada. Kalau seorang yang sakit kusta juga bisa disembuhkan, orang yang buta disembuhkan, orang lumpuh juga disembuhkan. Kami percaya seperti di dalam Injil Markus katakan, Tuhan menyembuhkan berbagai-bagai macam penyakit. Hari ini kami letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, letakkan tangan kita dan kita katakan, Engkau menyembuhkan aku saat ini juga, dan saat ini juga oleh bilur Tuhan Yesus mengalir kuasa kesembuhan di bagian tubuh yang sakit, dan bahkan dari ujung kepala hingga kaki kami merasakan kuasa kehangatan kasih Tuhan, kesembuhan kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Dan saat ini juga kita boleh turunkan tangan, saat ini juga Tuhan kami percaya, kami mau serahkan hidup kami mau miliki komitmen kepada Tuhan. Sama seperti Naaman memiliki komitmen, sama seperti ibu mertua Petrus memiliki komitmen. Begitu disembuhkan, kami miliki komitmen untuk melayani. Naaman juga datang melayani daripada hamba Tuhan yang namanya Elisa. Dan bahkan ibu mertua Petrus juga melayani. Bahkan ia cerita kepada banyak orang sehingga banyak orang berbondong-bondong datang. Pakai kami ya Tuhan menerima kesembuhan untuk membawa banyak orang yang lain juga boleh mengalami disembuhkan oleh kuasa Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kami, dan pakai kami Tuhan untuk membawa kabar berita Injil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Engkau menolong kami sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengakhiri ibadah di dalam berkat Tuhan. Dan saya terus mau menyapa setiap Bapak, Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online kami. Dan jika ada di antara Bapak Ibu juga yang mau mendapatkan bimbingan lebih lanjut atau dukungan doa, silakan menghubungi hotline prayer kami yang tertera setelah ibadah ini selesai. Oke, puji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah di dalam sukacita Tuhan, dan kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu supaya setiap kami Tuhan boleh melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami juga melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Kesembuhan baik secara fisik maupun secara batin terjadi, sehingga kami adalah anak-anak-Mu yang dipulihkan secara utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara lebih lanjut kepada setiap umat-Mu, dan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita, dan kita terima dengan bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita, yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Dan saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.